Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ye Luo pergi bersama Huo Yao yang terluka parah. Sebelum pergi, Su Yi mengambil palu abadi dan segel Buddha. Melihat mereka berdua menghilang ke dalam kegelapan, Su Yi menyingkirkan labu giok 3 inci yang dia pegang di tangan kanannya. Segera, dia batuk dengan keras. Noda darah tak terbendung menetes dari sudut bibir. Pelipis, seperti rambut hitam, kehilangan vitalitasnya dan menjadi seputih salju dan transparan. Wajah tampan juga menjadi pucat seperti kertas, dan sudut alis dan matanya dipenuhi dengan kelelahan. Su Yi mengabaikan ini. Dia menyeka darah dari bibirnya, mengeluarkan labu anggur dan meminumnya dengan bebas. Setelah beberapa saat, Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, "Jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan pergi. Kamu terluka seperti ini, bagaimana aku bisa memanfaatkan bahaya orang lain?" Suara lembut dan menawan terdengar ditiup angin. Di kejauhan dalam kehampaan, sosok anggun muncul, dengan rok tinta berkibar, kulit lebih baik dari salju, dan wajah secantik iblis, cukup untuk memukau semua makhluk. Pluto. Dia melangkah ke kehampaan dan mendekati Su Yi. Roknya bergoyang, dan sepasang betis ramping dan kristal muncul dan menghilang. Para murid berkhianat dan mencoba membunuh tuannya, sesama Taois pasti merasa tidak enak. Pluto memandang Su Yi dengan matanya yang menawan dan indah, bibirnya yang kemerahan sedikit terbuka, dan dia menghela nafas. "Aku tidak tega berbicara denganmu sekarang." Ekspresi Su Yi acuh tak acuh, dan dia melipat tubuhnya dan berjalan ke kejauhan. "Kamu telah melihat semua pertempuran sebelumnya, dan kamu mungkin dapat melihat bahwa situasiku saat ini sangat tak tertahankan, jika kamu mau. Untuk memulai, ini memang kesempatan yang bagus, tetapi itu tergantung pada apakah Anda dapat memanfaatkannya." Saat dia berbicara, dia berjalan sendiri. Menatap sosok Su Yi yang tinggi dan ramping, mata cerah Hades berkilat, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setengah suara, dia tersenyum acuh tak acuh, dan mengikuti dengan langkah ringan, "Sejujurnya, teman, saya punya 2 rencana ketika saya menonton pertempuran. Salah satunya adalah menarik pisau untuk membantu, sehingga Anda berutang budi kepada saya yang tidak dapat dihindari." Suara yang lembut dan lembut memiliki sedikit daya tarik, tetapi makna yang tersembunyi dalam kata-katanya cukup untuk membuat orang merinding. Pluto mengangkat matanya, mengerutkan bibirnya tanpa daya, dan berkata, "Sayangnya, rekan Taois tidak memberi saya kesempatan. Su Yi terlalu kuat." Duel sebelumnya dengan Huo Yao mengejutkan Raja Pluto dan sempat kesurupan untuk waktu yang lama. Dia bisa melihat bahwa di awal pertempuran, Su Yi tampak malu dan sedih, tetapi dia dengan kuat mengendalikan ritme pertempuran. Tidak peduli seberapa provokatif Huo Yao dan bagaimana dia membunuh, dia selalu bisa mengubah bahaya menjadi bahaya ketika dia dikelilingi oleh bahaya. Metode pertarungan semacam itu bahkan bisa dibilang luar biasa. Perlu dicatat bahwa pada saat itu, Su Yi tidak menggunakan kartu truf yang paling kuat, tetapi mengandalkan budidaya alam roda roh, hanya menggunakan semua jenis rahasia tabu dan harta, dia akan sulit di bawah tangan Huo Yao, dia selamat. Ini seperti keajaiban. Apakah Huo Yao tidak cukup kuat? Tidak. Dan, di balik penampilannya yang tampak arogan, dia sebenarnya tidak pernah ceroboh. Tapi dia tetap tidak bisa membantu Su Yi. Sampai Su Yi menggunakan segel kehidupan dan kematian Buddha, Hades akhirnya menyadari bahwa inisiatif dalam pertempuran ini sebenarnya ada di tangan Su Yi. Ketika dia melihat bencana Su Yi, dia menggunakan tekad pengorbanan surgawi pertama Paviliun Jiutian untuk memukul Huo Yao. Ketika saya melihat bahwa Su Yi menggunakan jantung 3 inci, dia membalikkan keadaan dalam satu gerakan. Pluto langsung memadamkan semua niat di hatinya. Benar bahwa setelah pertempuran ini, Su Yi, yang terluka, tampak sangat lemah dan tampak rentan. Tapi Hades tidak berani bertaruh. Dia tidak yakin apakah semua ini dipalsukan oleh Su Yi, dan dia tidak yakin apakah Su Yi memiliki kartu hall lain ketika dia benar-benar menembak. Melihat Su Yi berjalan sendirian dan tidak berbicara, Hades mau tak mau berkata, "Kamu benar-benar ragu bahwa muridmu yang lain punya masalah?"
Mata Sui sedikit menyipit, dan dia berkata, bodoh jika memilih kepercayaan tanpa pamrih tanpa mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Mata indah Pluto sedikit rumit, dan berkata, saya dapat melihat bahwa tindakan pemberontak Huo Yao barusan benar-benar menghancurkan hati Anda. Sui berkata dengan ekspresi datar, sifat manusia paling tidak tahan uji. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, sifat manusia tidak dapat benar-benar dihilangkan. Apakah pernah ada pengkhianat? Tapi Pluto pernah berkata bahwa dahulu kala, tahanan pertama Paviliun Jiutian memilih untuk berkhianat. Dan Pluto sendiri, pada awalnya, tidak segan-segan mengambil rumput langit pengganggu, dari Departemen Takdir untuk melanggar sumpah yang dia buat di awal, dan karena itu, dia langsung ditekan oleh dunia bawah dan di kota kematian. Ini bukan pengkhianatan? Mendengar kata-kata Su Yi, Hades tampak terangsang, dan wajah Giok yang cantik dan menawan berubah. Butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas dan berkata, apa yang disebut pengkhianatan memiliki alasan, benar dan salah. Hanya mereka yang mengalaminya secara pribadi yang dapat memahami penderitaan dan kebencian. Setelah jeda, wajahnya yang cantik menjadi tenang. Tapi, aku berbeda dari muridmu Huo Yao, ketika aku bergabung dengan Paviliun Jiutian. Jika aku memiliki master sepertimu, sudah terlambat untuk berbahagialah. Bagaimana kamu bisa memilih untuk menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu? Sui terdiam sejenak, lalu berkata, jangan bicarakan ini, aku akan pergi ke Gunung Xianhu untuk mendakwahkan Tao. Jika kamu tidak takut dirampok, kamu bisa ikut. Gunung Xianhu? Pluto tampak berpikir dan berkata, gunung ini sangat berbahaya. Sui berkata terus terang, di atas gunung ini, ada platform reinkarnasi, yang dicetak dengan beberapa rahasia yang berkaitan dengan reinkarnasi. Mata cerah Pluto menyala, hatinya tiba-tiba bersemangat, dan dadanya yang tinggi dan bangga naik turun. Bagaimana dia bisa mengira Sui akan mengungkapkan rahasia yang begitu mengejutkan secara tidak sengaja? Sui meliriknya dan berkata, namun, untuk karakter sepertimu, jika kamu mendekat secara paksa, kamu pasti akan mati. Pluto tiba-tiba seperti dituangkan baskom berisi air dingin, dan panas di hatinya mereda. Segera, dia berkata sambil tersenyum, aku hanya perlu melihatnya dari kejauhan. Dalam kegelapan, di hutan belantara, Pop, Huo Yao terlempar ke tanah dan tertutup lumpur. Saudara muda, apa maksudmu? Huo Yao mengerutkan kening. Sedang digunakan oleh Anda. Mata Ye Luo dipenuhi amarah yang tak terkendali. Tidak menunggu Huo Yao berbicara sama sekali, Ye Luo sepertinya melampiaskan amarahnya, dan berkata dengan tegas, saat itu, Anda dan senior yang secara pribadi meyakinkan saya bahwa tujuan mendirikan aliansi Xuanjun adalah untuk membasmi adik perempuan dan merebut kembali Taixuan Dongtian yang ditinggalkan oleh tuannya. Pada masa itu, kamu dan kakak laki-lakimu yang memberitahuku bahwa adik perempuanlah yang membunuh tuannya dan mengambil semua harta yang ditinggalkan tuannya. Pada masa itu, kamulah yang menyuruhku menjadi musuhku. Jadi, kalian pengkhianat. Omong-omong, gigi Ye Luo hampir hancur, dan niat membunuh melonjak. Tidak heran kamu membiarkan aku tinggal di kota malam abadi setelah tiba di lautan kepahitan, dan tidak membiarkan saya datang ke jalan pemakaman dan dunia bawah. Apakah Anda khawatir bahwa saya akan mengetahui tindakan tercela Anda menipu guru Anda dan menghancurkan nenek moyang Anda? Huo Yao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara muda, saya tahu apa yang saya katakan sekarang. Tetapi Anda tidak akan percaya, tetapi jika Anda tidak dapat mempercayai saya, Anda harus percaya pada kakak senior. Ketika Anda seorang senior, Anda secara alami akan memahami semua kebenaran. Guru. Malam turun dengan tampilan mendung. Dia peringkat ke-6. Setelah dia memasuki gerbang master, master pergi untuk perjalanan panjang dan mempercayakannya kepada kakak laki-lakinya Fima untuk mengajar Taoisme. Dia memiliki hubungan terbaik dengan kakak laki-lakinya, Bima. Diam untuk waktu yang lama, mata Ye Luo menatap Huo Yao dengan dingin. Jangan menyebutkan kebenaran itu, hanya mengandalkan tindakanmu malam ini, Huo Yao, tidak sayang untuk mati. Huo Yao menghela nafas dan berkata, itu karena kamu belum ditekan selama 60.000 tahun,
dan kamu belum mengalami semua kesedihan dan kebencian yang aku alami di awal. Ye Luo mencibir, kamu tidak perlu berpura-pura menyedihkan dan bersalah. Ketika iblis keji sekarat, dia akan menemukan berbagai alasan untuk membenarkan dirinya sendiri, dan apa yang kamu sebut alasan tidak cukup untuk mengimbanginya. Penipuanmu, tipu daya, tipu daya, tipu daya. Mata Huo Yao berkilat marah, dan berkata, adik laki-laki, karena kamu sangat membenciku, mengapa kamu tidak membunuhku sekarang? Ye Luo berkata dengan kosong, Tuan berkata, biarkan aku menatapmu dan bawahanmu, aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini. Huo Yao tertawa dan berkata, Guru juga berkata bahwa dia akan menghancurkan saya dengan tangannya sendiri. Tetapi Anda pikir, jika Anda tidak menggunakan objek eksternal seperti Tianxin 3 inci, Anda dapat mengandalkan semangat guru. Kultivasi halus dari alam roda benar-benar dapat membunuhku. Dia bangkit dari tanah, menyikat bajunya, dan kemudian memandang Ye Luo, saudara muda, saya sudah mengatakannya, ketika Anda melihat kakak senior di masa depan, Anda akan mengerti kebenaran. Terlebih lagi, seperti yang Anda katakan, tidak peduli seberapa besar Anda membenci saya, Anda tidak akan melanggar perintah guru Anda untuk membunuh saya. Dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk tenang dan tidak marah. Pingsan. Setelah mengatakan itu, Huo Yao melangkah maju. Malam tiba dan tampak tidak menentu. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tangannya sedikit, dan ini menekan niat membunuh yang akan meledak di hatinya. Ye Luo bergumam dalam hatinya. Dia melangkah maju, mengikuti Huo Yao secara rahasia. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan Huo Yao melarikan diri dari kubur. Ini lebih dari sekadar mengikuti perintah guru. Dia ingin membuktikan kepada guru bahwa dia berbeda dari Huo Yao. Dia bukan pengkhianat. Gunung Xianhu diselubungi kabut putih tipis sepanjang tahun, dinamai sesuai dengan bentuk gunung yang seperti labu besar. Namun, di masa lalu hingga saat ini, sangat sedikit orang yang tahu bahwa platform reinkarnasi, yang seperti tempat terlarang legendaris, terletak di Gunung Xianhu. Malam bagai tinta. Puncak Gunung Xianhu. Di atas langit, bulan purnama yang cerah tertutup awan hitam suram, dan pegunungan serta sungai di dekatnya diselimuti keheningan yang aneh. Mengapa suasana di sini membuat orang sedikit panik? Pluto berdiri di puncak gunung, dan batu giok yang indah dan halus seperti porselen memiliki warna yang bermartabat. Karena dalam legenda kuno, bahkan hantu dan dewa paling ganas pun tidak berani mendekati tempat ini, jika tidak, mereka akan dihancurkan. Di samping, Su Yi berkata dengan santai, ketika saya pertama kali datang ke sini, saya terluka parah dan terperangkap di sini selama hampir 9 tahun. Bukan hanya tubuh saya yang terluka parah, bahkan jiwa saya hampir terluka. Dibunuh, dimusnahkan. Pluto terkejut. Su Yi di kehidupan sebelumnya adalah master pedang Xuanjun yang merupakan satu-satunya di surga dan dunia. Tapi bahkan karakter seperti dia hampir mati di sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya tempat ini. Pembunuhan macam apa yang disembunyikan di sini? Pluto mau tak mau bertanya. Itu adalah kekuatan reinkarnasi yang aneh, berasal dari reinkarnasi, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kultivasi seseorang, selama itu ditekan oleh kekuatan seperti itu, kultivasi seseorang, umur panjang, vitalitas, jiwa. Sebuah perampasan dan pemusnahan. Su Yi berkata tanpa ragu, inilah yang disebut setelah kamu memasuki reinkarnasi, kehidupan tidak dibawa, kematian tidak dibawa. Namun, kekuatan aturan reinkarnasi ini telah rusak, dan itu hanya misteri reinkarnasi. Sebagian darinya, ketika dihancurkan oleh kekuatan seperti itu, tidak dapat membiarkan dirinya memasuki reinkarnasi dan mencapai tujuan reinkarnasi. Mata Pluto berubah, dan tubuh yang tinggi, bangga, dan anggun itu sedikit kedinginan. Alasan mengapa Taois membawaku ke sini adalah karena dia bermaksud menggunakan aturan reinkarnasi dari tempat ini untuk berurusan denganku? Pluto penuh dengan tawa. Hanya tersenyum tapi sedikit enggan. Su Yi tertawa, jika kamu terlalu banyak berpikir, kamu tidak perlu menggunakan kekuatan seperti itu untuk berurusan dengan avatarmu. Ekspresi Pluto sedikit stagnan, dan wajahnya yang cantik menjadi cerah.
Bagaimana mungkin dia tidak mendengar penghinaan dalam kata-kata Sui? Namun, dia merasa lega. Selama Sui tidak pernah memendam niat jahat, itu sudah cukup. Sui berjalan lurus ke sekitar batu aneh yang tersebar, tempat kabut memenuhi udara, dan setiap batu berbentuk aneh. Jika Anda dapat melihat ke bawah dari langit, Anda dapat menemukan batu-batu yang tersebar ini, yang tersebar dalam pusaran aneh. Di tengah pusaran air terdapat lubang cekung. Melihat tindakan Sui, Hades mau tidak mau menjadi penasaran dan hendak mendekat. Sui berkata tanpa melihat ke atas, "Kamu lebih baik berdiri di sana dan tidak bergerak. Jika tidak, aku tidak bisa menyelamatkanmu." Meskipun dia belum merasakan suasana berbahaya, suasana sunyi yang menakutkan di dunia ini membuatnya ngeri. Selain aturan reinkarnasi mengerikan yang dikatakan Suyizi, Hades tidak berani bertindak gegabah. Sui mengangkat matanya dan melihat ke langit, lalu duduk bersila di atas batu biru di sebelah lubang cekung, menjentikkan lengan bajunya. Benih biru-biru seperti kelompok cahaya yang menyilaukan muncul, dan kemudian diserahkan ke Pluto yang jauh oleh Sui. "Bantu aku menonton," Sui berkata dengan santai. Mata Pluto berkilat kesal, orang ini memanggil dirinya sendiri. Dia berkata dengan dingin, "Ini adalah sumber kekuatan satu dunia. Tidakkah kamu khawatir bahwa aku akan mengambil kesempatan untuk mengambil harta ini ketika kamu mengkhotbahkan daun nanti?" Sui mengayunkan jubah lengan bajunya terus-menerus, dan harta karun seperti Scarlet Sky Sword, Immortal Hammer, Buddha Seal of Life Ended, Escape Shuttle, Nine Dragons Fire Lamp, dan Silver Flame Fighting Heaven Armor muncul satu demi satu. "Kamu bisa mencobanya," Sui berkata, "dan telah menyerahkan harta ini kepada Hades, dan harta ini, kamu akan menyimpannya untuk saat ini." Pluto. Kapan pria ini akan mulai memerintah dirinya sendiri, memanggilnya berkeliling? Terutama ketika dia melihat wajah Sui yang tenang dan damai, rasa kesal yang tak terlukiskan membanjiri hati Pluto. Dan ini. Sui juga melemparkan labu safir 3 inci, "Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba memindahkan harta ini, jika tidak, Anda pasti akan menderita." Pluto menjadi semakin tidak bahagia. Namun, ketika tangan gioknya yang ramping memegang labu giok 3 inci, hatinya masih sedikit gemetar, sungguh bayi yang ajaib. Aura tajam yang sangat menakutkan bahkan membuatnya mengeluarkan ancaman mematikan dari insting. Apakah ini pedang dari kehidupan orang itu sebelumnya? Sungguh menakjubkan. Pluto menghela nafas dalam hati. Sebelumnya, dia telah melihat Sui menggunakan harta ini untuk membunuh Huo Yao, terluka dan tidak mampu melawan. "Saya tidak tahu kekuatan sebenarnya dari harta ini, dan seberapa kuat seharusnya." Sama seperti pikiran Hades terbang, Sui di kejauhan sekali lagi melemparkan beberapa barang, termasuk harta penyimpanan, berbagai simbol rahasia dan slip batu giok, dan sebagainya. "Rekan Taois, bisakah kamu menyimpan harta dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengatasi bencana?" Pluto mau tak mau bertanya. Dia menemukan bahwa Sui tampaknya telah mengambil semua harta di tubuhnya, dan tidak pernah meninggalkan satu pun. "Tidak perlu." Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Pluto mengerutkan kening, "Tidak perlu? Ketika para biksu di dunia menjadi kaisar, siapa yang tidak perlu menyiapkan pil yang cukup dan harta pertahanan? Beberapa penganut Tao tingkat atas bahkan akan mengirim sekelompok monster tua untuk melindungi para perampok. Tapi Sui melakukan yang sebaliknya dan membuang semua yang ada di luarnya. Ini tentu sebuah anomali." Sui mulai beraksi. Dia duduk bersila di atas batu biru, jari-jari telapak tangannya menjepit sidik jari yang aneh dan rumit, dan menekannya ke dalam kekosongan. Om. Dalam cahaya yang bergelombang, tangan dan 10 jari Sui mengeluarkan gumpalan darah, terjerat satu sama lain, seperti tanda tinta yang saling bersilangan di bawah kuas. Dalam sekejap mata, sebuah pola misterius yang ditarik oleh darah muncul. Adegan ini langsung menarik perhatian Hades. Tapi sebelum dia bisa melihat misteri pola darah, seluruh gunung Xianhu bergetar hebat, dan kemudian raungan terdengar di gunung. Kedengarannya seperti lonceng besar dan genderang, dan terdengar seperti genderang. Di atas. Orang ini sebenarnya meminjam sumber kekuatan dari dunia bawah.
Jantung Pluto bergetar dan mata bintangnya melebar. Sejak dia memasuki dunia bawah, dia memperhatikan bahwa bulan terang yang menggantung tinggi di langit dibentuk oleh aturan asli dunia bawah. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Sui akan dapat meminjam kekuatan tertinggi seperti itu. Ini tidak berbeda dengan meminjam Tianwei. Boom! Dilihat dari langit, tempat Sui berdiri, bebatuan yang tidak teratur menunjukkan pola yang berputar, dan lubang yang cekung adalah mata pusaran. Tetapi jika Anda melihatnya dari kejauhan, lubang cekung ini adalah Hulu Kou dari Gunung Xianhu. Saat pola merah cerah yang bermandikan aturan asal dunia bawah ini jatuh, itu seperti kunci, membuka mulut labu yang telah berdebu selama bertahun-tahun. Dan kemudian, boom! Gunung Xianhu bergetar hebat, dan fluktuasi kekuatan misterius yang tak tertandingi menyebar dari gunung seperti air pasang, berubah menjadi riak abu-abu, menutupi gunung dan sungai dalam radius ribuan kaki. Pada saat yang sama, lubang cekung di depan Sui pecah, dan cahaya kacau abu-abu melonjak ke langit. Gunung dan sungai setinggi 1000 kaki ini langsung diselimuti suasana khusyuk dan sakral yang tak terlukiskan. Pluto bergetar tak terkendali. Saat ini, dia hanya merasakan depresi yang menyesakkan, rasa panik sekecil semut. Seolah-olah dia berani bertindak gegabah, kekuatan aturan abu-abu dapat dengan mudah menghancurkannya menjadi bubuk dan menghapusnya dari dunia. Apakah itu aturan reinkarnasi yang dikatakan orang itu? Pluto benar-benar terkejut. Sejak dahulu kala, dia telah merajalela di dunia bawah, dikagumi oleh ratusan juta biksu di dunia, dan bahkan dianggap sebagai musuh tak tertandingi oleh dunia bawah, pengetahuan dan pengalamannya luar biasa dan sebanding. Tapi kali ini, dia merasakan ketakutan dan kecemasan yang nyata. Boom! Pada akhirnya, ketika platform batu giok hitam mengungkapkan wajah aslinya, Hades mau tidak mau tetap di sana. Harta apa ini? Fluktuasi kekuatan reguler abu-abu seperti gelombang beredar tanpa henti di sekitar platform batu giok, menambahkan suasana misterius yang menekan hati orang. Dan perjalanan waktu, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya. Dalam keadaan kesurupan, Pluto tampaknya melihat bahwa di ujung sungai yang panjang, muncul jurang yang sangat besar dan tak terbatas, menelan perubahan waktu, menelan sejarah Tiongkok, menelan kehidupan dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu, teruslah mendekat. Aduh! Tiba-tiba, seberkas suara dao meledak di benak Pluto, dan dia menggigil, dan jiwanya tiba-tiba terbangun. Petik 2. Di kejauhan, Su Yi, yang duduk bersila di atas batu biru, mengangguk, ya, ini adalah beberapa misteri yang berkaitan dengan reinkarnasi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.